Bagaimana cara mencapai sukses di tahun 2013 ini? Ternyata mengelola emosi juga menjadi salah satu kunci penting, karena ya emosi itu ada di dalam alam bawah sadar ya. Yes. Yang mempengaruhi kita dari alam bawah sadar, dan itu 88% pengaruhnya terhadap kesuksesan kita, karena kita bisa mengontrol apa yang terjadi. Baik, kita masih menunggu juga telepon maupun SMS Anda, ataupun melalui Facebook dan juga Twitter. Pertanyaannya tadi kan sudah, udah langsung ada telepon. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana? Oh, Vina di Sumatera Barat. Selamat malam, Vina. Iya, selamat malam. Ya, silakan, pertanyaannya apa, Vina? Jadi begini, sebelumnya saya mau cerita dulu. Saya 19 tahun dan sekarang lagi kuliah. Yes. Jadi ketika saya mau masuk di tahun 2013 ini, jujur saya telah banyak membuat resolusi. Saya juga berasal dari keluarga yang kurang mampu. Namun ketika baru masuk di tahun 2013 ini, sumpah banyak sekali cobaan yang menghantui saya. Yang pertama, kakak ipar saya meninggal ketika dia melahirkan anaknya. Terus yang kedua, sekarang pacar saya lagi sakit, dan malam ini habis sholat maghrib, adik saya mengalami kecelakaan dengan motor. Jadi saya bingung, saya harus seperti apa saya untuk melanjutkan semua resolusi yang akan saya ingin capai di tahun ini. Sementara rasanya itu, ya Allah, kenapa di awal tahun saja setelah begitu banyak cobaan yang telah diberikan Allah, sampai saya aja belum untuk melangkah pun belum, tapi sudah begitu banyak cobaan yang saya dapati. Baik, Vina, semoga tabah ya. Kita akan coba tanya ke Coach bagaimana caranya memotivasi Vina supaya tetap bisa menjalankan resolusi yang sudah direncanakan dengan segala keadaan yang dialami saat ini. Terima kasih atas teleponnya, semoga bermanfaat. Silakan, Coach. Yes, Mbak Vina, saya turut berduka cita, Mbak. Tetap semangat. Tentu saja saya hari ini nggak ngomong semangat aja, tapi saya kasih tahu caranya juga. Tadi saya sudah sharing tentang 3 pertanyaan. Saya ngulang lagi. Tentu saja pengulangan adalah guru yang terbaik. Mbak Vina coba tanya apa yang Mbak Vina syukur dari kejadian ini. Tentu saja ini nggak gampang. Kemarin di seminar saya diundang ke Palangkaraya, saya seminar, ada seorang, saya selalu kalau seminar buka sesi tanya jawab, dan ada yang tanya, Pak, saya baru diperkosa, Pak. Saya jalan di perbatasan, saya diperkosa di perbatasan Kalimantan. Apa yang terjadi sama saya? Ya tentu saja saya sedih. Tentu saja saya tanya sama dia, apa yang Anda syukur dari kejadian ini? Sekali lagi Mbak Vina masih hidup, Mbak Vina, apapun yang Mbak Vina miliki hari ini patut disyukuri. Tentu saja Tuhan tidak mungkin menginginkan kita jadi lebih buruk. Mbak Vina kasih arti positif dari kejadian ini. Memaknai adalah, yang kata kuncinya adalah, apapun yang terjadi, baik atau buruk, harus membuat kita jadi lebih baik, bukan jadi lebih buruk. Jadi apapun yang terjadi, Mbak Vina, baik atau buruk, harus membuat Mbak Vina jadi lebih baik. Tentu Mbak Vina sedih wajar. Nggak mungkin kalau orang terdekat kita sedih, meninggal, kita tidak sedih. Sedih itu wajar. Tapi kalau nanti sedihnya berkelanjutan, kalau sedih 1 minggu, 2 minggu masih oke. Tapi kalau sudah 5 tahun kemudian masih sedih, itu tidak oke. Jadi harus kita rubah emosi kita dengan cara apa yang kita syukur dari kejadian ini. Yang kedua, Mbak Vina harus belajar apa dari kejadian ini? Mbak Vina jawab. Terus berikutnya yang ketiga, Mbak Vina, kalau Mbak Vina hari ini tanya apa yang harus Mbak Vina lakukan supaya Mbak Vina jadi lebih baik, tentu saja supaya keluarga Mbak Vina jadi lebih baik, supaya orang banyak jadi lebih baik, dan supaya negara ini jadi lebih baik. Apa yang harus Mbak Vina lakukan? Belajar dan semangat. Kita jadi memberi makna tadi ya, termasuk juga barangkali membayangkan seandainya resolusinya Mbak Vina tercapai di tahun ini, tentu juga akan bisa memberikan kebahagiaan barangkali ya. Kalau kan sekarang banyak hal yang duka, banyak yang sedih, barangkali kalau resolusinya tercapai itu bisa menjadi sebuah berita baik. Gitu barangkali, Coach. Jadi selesaikan masalahnya, tapi jangan lupa fokus ke solusi. Fokus ke solusi. Jadi tetap bergerak ya, bergerak, tetap melakukan sesuatu. Baik. Aduh, banyak sekali hal ya. Kadang-kadang memang yang menjadi pertanyaan orang itu, karena kita menghadapi situasi, pada saat kita menghadapi situasi itu buntu biasanya, Coach ya. Susah melihat, susah mendengar, kayak semuanya gelap gitu. Ini sepertinya. Padahal tentu saja semua pasti ada jalan keluar. Baik. Ada Wardah di Makassar, kita akan baca pertanyaannya melalui SMS. Assalamualaikum, Coach. Mungkin salah satu kunci sukses itu move on. Tapi kenapa tiap saya ingin move on, kebiasaan saya yang lama selalu menghantui. Sampai saat ini seperti rem membuat saya move on. Kebiasaan lama.
Ya, namanya juga kebiasaan lama ya. Baik, Bu Anda, terima kasih banyak. Saya juga punya kebiasaan lama yang ingin saya rubah. Yes, nah tentu saja kebiasaan lama yang harus kita rubah adalah dengan kita membuat kebiasaan baru langsung dan kita mengulangi. Termasuk dengar lagu yang negatif tadi, kita langsung mulai hari ini dirubah. Ya sometimes satu dua kali masih nggak apa-apa. Tapi kalau sehari bisa 100 kali, udah pasti lagunya pengaruh ke kita. Gitu ya. Jadi apapun dirubah 1 kali, terus. Nah cara berikutnya supaya efektif Mbak, tadi kasih reward and punishment. Kalau saya lakukan apa, kalau goal saya dapat, saya akan kasih reward saya diri saya ini. Tapi kalau saya melanggar, saya melakukan kebiasaan buruk saya, punishment-nya apa? Kita bikin sendiri punishment kita. Kita lepas itu macan dari kita. Baik, ada Dina di Jakarta. Yes. Bagaimana cara menghilangkan sifat mudah bosan terhadap suatu pekerjaan, Nina? Yes. Baik, terima kasih banyak. Ini kok biasanya kalau udah mahir nih bosan suka gitu. Nah, sekali lagi memaknai positif pekerjaan kita. Gitu. Itu salah memaknai. Ketika kita memaknai negatif pekerjaan kita, saya bosan dengan pekerjaan saya ini aja. Iya betul tuh. Nah, tentu saja ada strateginya, cari tantangan baru. Mungkin bagaimana caranya, tanya, ikuti kata-kata saya. Bagaimana caranya supaya pekerjaan saya menyenangkan? Bagaimana caranya supaya pekerjaan saya menyenangkan? Saya nggak tahu pekerjaannya boleh dengar musik atau enggak. Ya kalau boleh dengar musik sambil dengar musik. Kalau nggak boleh, tentu saja cari ruangan kerjanya dibikin lebih cerah atau gimana caranya saya kerja menyenangkan. Cari cara, tanya pertanyaan tadi. Jadi Nina, Anda yang mengendalikan, jangan pekerjaan mengendalikan Setuju. Anda. Jangan membuat Anda bosan. Tapi buatlah pekerjaan itu menjadi menarik, gitu ya. Yes. Okay. Setuju. Oh, keren banget ya. Motivator kita. Ini Rose, yes. Ya Coach, ini nih kalau tadi yang masalah gelap tadi ya kan kadang-kadang udah sangkal sedih, putus asa. Yes. Nah, kalau sudah sampai dalam taraf putus asa itu bagaimana caranya? Sekali lagi, itu pertanyaan yang 3 tadi. 3 itu saja. Ulang lagi. Itu paling efektif dibanding semua ini. Semua efektif, Tuhan efektif. Rasa syukur kan ke Tuhan, tentu saja. Apa yang saya syukur dari kejadian ini? Apa yang bisa membuat kita menjadi lebih baik? Yes. Oke, ada Kiki di Medan. Selamat malam Kiki. Bagaimana cara menyingkirkan rasa minder itu dan percaya pada diri sendiri di tengah saingan-saingan rekan-rekan saya yang lain? Apakah ketika kita mendapat ejekan? Yes. Baik, terima kasih pertanyaannya. Nah, tentu saja. Apakah ketika kita mendapat ejekan? Tentu saja ejekan itu sekali lagi kita maknai apa? Tergantung kita yang memberi makna. Setiap kejadian tidak ada artinya sampai kita memberi arti. Oke. Meaningless. Kalau Anda nggak kasih arti, meaningless, nggak ada artinya. Kalau kita kasih arti, ejekan itu membuat saya kecewa. Ya jadi, ganti self-talk Anda. Kalau perlu ketika diejek, mereka sedang memotivasi saya. Ejekan itu adalah motivasi bagi saya untuk saya buktikan bagaimana caranya supaya saya lebih sukses. Dan saya memenangkan, saya lebih baik daripada rekan-rekan saya bekerjanya. Ya itu kalau misalnya kita belum yakin dengan, kita bisa ulang-ulang kata-kata itu sampai kita yakin. Ulang terus. Dengar lagu-lagu yang positif. Sekali lagi. Oke, ada tuh kayaknya lagu-lagu. Oh, lagunya Smash ya kan? Yang mana, Mbak? Aku dibully gitu. Kepalaku cekot. Gitu. Oke, banyak lagu-lagu yang membuat kita semangat, sangat banyak. Tendangan dari langit. Pasti kita terbang tinggi. Itu bagus sekali lagunya. Atau lagunya J-Rocks, Meraih Mimpi. Mari berlari meraih mimpi. Banyak. Saya nanti akan menciptakan lagu-lagu yang semangat ya. Seperti saya cetar gitu. Jadi PR buat Anda nih hari ini. PR buat Anda kalau dengar lagu, playlist yang positif-positif dimasukkan. Oke, yang iramanya membuat semangat Anda. Supaya apa? Supaya Anda bisa meraih sukses di tahun 2013 dan di tahun-tahun selanjutnya. Kami akan kembali lagi tetap di Motivator.